Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai pricing strategi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kelompok kami terdiri dari Nur Aisyah, kemudian ada Rifki Nasyihul, dan saya Dini Anfasa. Slide ketiga. Strategi penetapan harga. Strategi harga merupakan suatu strategi kunci dalam berbagai perusahaan sebagai akibat dari deregulasi persaingan global yang kian sengit. Sistem penetapan harga dan kebijakan penetapan harga dalam perusahaan harus mempertimbangkan beberapa kendala global. Mereka yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan penetapan harga harus memperhitungkan biaya transportasi internasional, perantara dalam saluran distribusi internasional yang panjang, dan permintaan dari seluruh dunia untuk memperlakukan harga yang sama tanpa memperdulikan lokasi. Next. Slide keempat. Strategi dan tujuan penetapan harga global. Ini terbagi menjadi dua persepsi. Yang pertama adalah persepsi konsumen, yang kedua adalah kenaikan eksternal. Persepsi konsumen ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, market skimming, yang kedua adalah penetration, yang ketiga adalah market holding. Market skimming merupakan usaha dengan sengaja untuk mencapai suatu segmen pasar yang bersedia membayar harga tinggi suatu produk. Strategi penetapan harga ini seringkali dipergunakan dalam fase introduksi siklus hidup produk ketika kapasitas produksi dan persaingan terbatas. Salah satu sasaran dari strategi penetapan harga ini adalah untuk memaksimumkan penghasilan dengan menyesuaikan permintaan dengan pasokan yang tersedia. Sasaran lainnya adalah penetapan harga yaitu untuk memperkuat persepsi pelanggan mengenai nilai produk yang tinggi. Yang kedua adalah penetration atau penetapan harga penetrasi. Harga penetrasi menggunakan harga sebagai alat untuk bersaing untuk memperoleh posisi pasar. Mayoritas yang menggunakan strategi ini adalah perusahaan internasional yang berada di kawasan Pasifik. Tetapi bagi perusahaan yang masih baru dalam bidang mengekspor, kemungkinan besar dia tidak akan menggunakan strategi ini. Karena apa? Penetration itu artinya bahwasanya perusahaan itu siap menjual barang secara merugi dalam waktu yang cukup lama. Tentu bagi perusahaan baru, mereka nggak punya anggaran ini. Mereka tidak sanggup menahan beban rugi yang begitu lama kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah mempertahankan pasar atau market holding. Strategi mempertahankan pasar seringkali dipergunakan oleh perusahaan yang ingin mempertahankan pangsa pasar mereka. Jadi kayak misalnya gini, ketika salah satu perusahaan penerbangan mengumumkan penurunan harga khusus, maka sebagian besar perusahaan penerbangan harus menyesuaikan harga jualnya untuk menghindari resiko kehilangan penumpang. Jadi kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan persepsi kenaikan eksternal, itu ada cost plus atau peningkatan harga. Penetapan harga cost plus itu tuh harus menambahkan semua biaya yang diperlukan untuk mengirimkan produk, yaitu biaya pengiriman dan biaya tambahan lain serta persentase laba. Jadi kenapa harga yang ditetapkan dalam cost plus itu terkadang terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan kondisi pasar dan persaingnya, ya karena si cost plus itu menambahkan semua biaya ke dalam produknya kayak gitu.
Selanjutnya saya akan melanjutkan slide yang keempat, yaitu tentang materi dumping. Dumping adalah masalah strategi penetapan harga global yang penting. Kode anti-dumping dari GATT yang disahkan tahun 1979 menetapkan dumping sebagai penjualan produk impor dengan harga yang lebih rendah daripada yang biasanya dikenakan pada produk yang sama di pasar domestik atau negara asal. Undang-Undang Anti-Dumping AS tahun 1921 yang diperlukan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat tidak mendefinisikan dumping secara spesifik, tetapi merujuk pada persaingan yang tidak adil. Akan tetapi, Kongres telah menetapkan dumping sebagai praktik perdagangan tidak adil yang mengakibatkan kerugian, merusak, atau menghalangi pendirian industri di Amerika. Dengan definisi yang sudah saya jelaskan tadi, dumping terjadi kalau barang impor dijual di pasar Amerika Serikat dengan harga yang lebih rendah dari biaya produksi ditambah 8% margin laba atau harga di bawah harga jual di negara pembuatnya. Selanjutnya adalah slide yang ke-6, yaitu tentang pengaruh lingkungan pada keputusan penetapan harga. Banyak sekali pertimbangan lingkungan yang dihadapi oleh pemasar global ketika memutuskan penetapan harga. Di antaranya adalah fluktuasi mata uang, inflasi, pengaturan dan subsidi oleh pemerintah, tingkah laku kompetitif, serta permintaan pasar. Beberapa di antara faktor ini bekerja saling berkaitan, misalnya inflasi mungkin disertai dengan peraturan oleh pemerintah. Diskusi ini setiap pertimbangan dapat diikuti di bawah ini. Yang pertama yaitu tentang fluktuasi mata uang. Fluktuasi nilai mata uang merupakan fakta kehidupan bisnis internasional. Pemasar harus memutuskan apa yang akan dilakukan atas kenyataan ini. Apakah penyesuaian harga ketika mata uang atau melemah? Ada dua posisi yang ekstrim. Satu adalah menetapkan harga produk di pasar negara sasaran. Jika ini dilakukan, setiap apresiasi atau depresiasi nilai mata uang di negara yang memproduksi itu akan menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi penjual. Posisi ekstrim lainnya adalah menetapkan harga produk berdasarkan nilai mata uang negara asal. Jika ini dilakukan, setiap apresiasi atau depresiasi mata uang negara asal akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan harga bagi pelanggan dan tidak ada konsekuensi segera bagi penjual. Yang kedua yaitu perjanjian kurs mata uang. Banyak penjual merupakan hasil dari kontrak-kontrak untuk memasok barang atau jasa seiring dengan waktu ketika kontrak ini terjadi antara dua pihak di dua negara. Masalah fluktuasi mata uang dan risiko pertukaran harus dikenali. Perjanjian kurs mata uang memungkinkan pembeli dan penjual menyetujui untuk memasuk dan membeli dengan harga tetap di setiap mata uang negara dari perusahaan tersebut. Jika fluktuasi kurs mata uang dalam kisaran tertentu, katakanlah lebih atau kurang dari 5%, fluktuasi tersebut tidak mempengaruhi perjanjian harga yang tertuangkan dalam perjanjian kurs mata uang. Menetapkan harga dalam lingkungan yang sedang dilanda inflasi. Inflasi atau perubahan harga yang selalu naik merupakan fenomena di seluruh dunia. Inflasi memerlukan penyesuaian harga secara periodik. Penyesuaian ini diperlukan karena biaya meningkat yang harus dicakup dalam harga jual yang meningkat tadi. Persyaratan yang perlu dari penetapan harga di lingkungan yang mengalami inflasi adalah mempertahankan marginnya. Perusahaan itu secara efektif melindungi dirinya dari pengaruh inflasi. Selanjutnya yaitu kendali dan subsidi pemerintah.
Bila tindakan pemerintah membatasi kebebasan manajemen untuk menyesuaikan harga, dengan sendirinya usaha mempertahankan margin yang dikorbankan dengan kondisi tertentu, tindakan pemerintah merupakan ancaman serius terhadap kemampuan menghasilkan laba dari operasi anak perusahaan. Sebuah negara yang mengalami kesulitan keuangan serius dan berada di tengah krisis keuangan, misalnya kekurangan cadangan mata uang asing yang sebagian karena inflasi, sehingga terjadi pelarian modal, berada dalam tekanan untuk melakukan beberapa jenis tindakan. Yang ketiga yaitu penetapan harga transfer atau transfer pricing adalah penetapan harga barang dan jasa yang diberi dan dijual oleh unit atau divisi operasional sebuah perusahaan. Dengan kata lain, penetapan harga transfer menyangkut pertukaran intra-perusahaan, transaksi atau pembeli dan penjual yang mempunyai induk perusahaan yang sama. Ada 3 pendekatan alternatif utama untuk harga transfer. Pendekatan tersebut bervariasi menurut sifat perusahaan, produk, pasar, dan lingkungan historis dari masing-masing kasus. Alternatif tersebut adalah yang pertama, penetapan harga transfer berdasarkan biaya. Yang kedua, penetapan harga pasar. Dan yang ketiga yaitu harga yang dinegosiasikan. Penetapan harga transfer mendefinisikan biaya secara berbeda. Beberapa perusahaan yang menggunakan pendekatan berdasarkan biaya dapat melakukan penetapan harga transfer yang hanya mencerminkan biaya variabel dan biaya manufaktur yang tetap. Harga transfer berdasarkan pada pasar dihitung dari harga yang diperlukan untuk menjadi bersaing di pasar internasional. Hambatan dari harga ini adalah harga pokok, karena pada umumnya menurun kalau terdapat kenaikan volume. Harus ada keputusan mengenai apakah harga yang dipakai didasarkan pada tingkat volume sebenarnya atau yang direncanakan. Alternatif ketiga yaitu menegosiasikan harga transfer. Alternatif ketiga ini memungkinkan afiliasi organisasi untuk menegosiasikan harga transfer di antara mereka. Dalam beberapa kasus, harga transfer akhir dapat mencerminkan biaya dan harga pasar, tetapi ini bukanlah tujuannya. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang diskusi ini. Kali ini saya akan bahas tentang penetapan harga transfer. Penetapan harga transfer itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu harga transfer berdasarkan biaya, penetapan harga transfer berdasarkan pasar, harga yang dinegosiasikan. Untuk yang pertama, harga transfer berdasarkan biaya atau biasa disebut cost based transfer price. Ini dipakai perusahaan untuk metode penetapan harga transfer atas dasar biaya yang ditimbulkan oleh divisi penjual dalam memproduksi barang atau jasa. Penetapan harga transfer di metode ini relatif mudah diterapkan namun memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, penggunaan biaya sebagai harga transfer dapat mengarah kepada keputusan buruk. Jika seandainya unit penjual tidak dapat memproduksi dengan optimal sehingga menghasilkan biaya yang tinggi daripada harga pasar, maka dapat terjadi kecenderungan pembelian barang dari luar. Yang kedua, jika biaya digunakan sebagai harga transfer, divisi penjual tidak akan pernah menghasilkan laba dari setiap transaksi internal. Yang ketiga, penentuan harga transfer berdasarkan biaya berarti tidak ada insentif bagi orang yang bertanggung jawab mengendalikan biaya. Selanjutnya, penetapan harga transfer berdasarkan pasar. Harga transfer berdasarkan harga pasar dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Barang-barang yang diproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Pada sisi divisi penjual, ada kemungkinan untuk memperoleh profit. Pada sisi pembeli, harga yang dibayarkan adalah harga yang sewajarnya. Namun, pada metode penetapan harga transfer ini,
memiliki kelemahan yang utama dari sistem tersebut, yaitu jika harga suatu produk ternyata tidak tersedia di pasar, tidak semua barang-barang yang diperjualbelikan divisi tersedia di pasar. Misalnya, pada suatu industri yang terdiferensiasi dan terintegrasi seperti industri kertas, jika divisi penjual harus mengirimkan kertas yang setengah jadi ke divisi lain, pasar tidak menyediakan harga kertas mentah atau setengah jadi. Namun, jika harga pasar tersedia atau dapat diperkirakan, maka ada baiknya menggunakan harga pasar. Meskipun demikian, jika tidak ada cara untuk memperkirakan harga kompetitif, pilihan lainnya adalah mengembangkan harga transfer berdasarkan biaya atau cost based transfer price. Nah, untuk yang selanjutnya, harga transfer negosiasi atau negotiated transfer price. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, pendekatan ini melindungi otonomi divisi dan konsisten dengan semangat desentralisasi. Yang kedua, manajer divisi cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang biaya dan laba potensial atas transfer dibandingkan pihak-pihak lain dalam perusahaan. Harga transfer negosiasi mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat dipertanggungjawaban, karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan. Namun, transfer pricing ini tidak begitu mudah untuk ditentukan karena posisinya pada situasi sulit yang bisa menimbulkan konflik of interest di antara kedua belah pihak yang terlibat. Namun, divisi penjual dan divisi pembeli, yang artinya tidak akan ada satu metode transfer pricing yang terbaik akan diterima mutlak oleh kedua belah pihak. Untuk yang selanjutnya yaitu penetapan harga global. Di sini ada 3 alternatif untuk penetapan harga global. Yang pertama yaitu perluasan ekosentris, yang kedua adaptasi atau polisentris, yang ketiga penemuan baru atau geosentris. Untuk yang pertama, kebijakan penetapan harga extension atau ethnocentris, yaitu harga suatu produk akan sama di seluruh dunia dan importer menanggungjawabkan pengiriman dan bea impor. Pendapatan ini memiliki keunggulan, yaitu sangat sederhana karena implementasinya tidak membutuhkan informasi mengenai kondisi pasar persaingan. Nah, yang selanjutnya ada penetapan harga global. Di sini ada 3 alternatif. Yang pertama, perluasan atau ethnocentris, yang kedua adaptasi atau polisentris, dan yang ketiga ada penemuan baru atau geosentris. Untuk yang pertama, perluasan atau ethnocentris. Pada kebijakan penetapan harga ethnocentris ini, harga suatu produk akan sama di seluruh dunia dan importer menanggung biaya pengiriman dan bea impor. Pendekatan ini memiliki keunggulan, yaitu sangat sederhana karena implementasinya tidak membutuhkan informasi mengenai kondisi pasar persaingan. Namun, pada metode ini juga memiliki kekurangan. Kelemahan pendekatan ini terletak pada kesederhanaannya. Pendekatan ini mengabaikan situasi persaingan dan pasar setiap nasional. Akibatnya, laba perusahaan di setiap pasar nasional maupun secara global tidak maksimum. Yang kedua adalah adaptasi atau polisentris.
Dalam kebijakan ini, perusahaan memberikan wewenang kepada manajer kantor cabang untuk menetapkan sendiri tingkat harga yang dirasa paling cocok untuk situasi yang mereka hadapi. Dalam pendekatan ini, tidak ada kendali atau persyaratan perusahaan bahwa harga harus dikoordinasikan antar negara. Satu-satunya kendala dalam pendekatan ini adalah menentukan harga transfer dalam sistem kooperasi. Pendekatan seperti ini sangat sensitif terhadap kondisi lokal, namun disparitas harga pasar lokal melampaui biaya transportasi dan bea cukai antar negara. Bila situasi seperti ini terjadi, maka ada peluang bagi manajer perusahaan untuk memanfaatkan disparitas harga dengan cara membeli produk pasar yang lebih murah dan menjualnya di pasar harganya lebih tinggi. Selain itu, ada pula masalah lain dalam kebijakan penetapan harga adaptasi, yaitu bahwa pengetahuan dan pengalaman berharga dalam sistem korporasi menyangkut strategi penetapan harga yang efektif tidak berlaku untuk setiap keputusan penetapan harga lokal. Strategi tersebut tidak berlaku karena para manajer lokal bebas menentukan harga menurut mereka paling cocok dan mungkin tidak mengetahui sepenuhnya. Untuk yang ketiga, yaitu penemuan baru atau geosentris. Dalam pendekatan ini, perusahaan tidak menetapkan satu harga untuk diberlakukan di seluruh dunia dan juga tidak menyerahkan keputusan penetapan harga kepada cabang. Namun justru mengambil posisi di antara keduanya. Asumsi yang mendasari penetapan strategi ini adalah bahwa terdapat faktor-faktor pasar lokal yang unik yang harus dipahami dalam membuat keputusan harga. Faktor-faktor tersebut meliputi biaya lokal, tingkat penghasilan, persaingan, dan strategi pemasaran lokal. Biaya lokal ditambah dengan pengembalian investasi modal dan personalia menentukan batas bawah atau price floor untuk jangka panjang. Akan tetapi, dalam jangka pendek, sebuah perusahaan bisa memutuskan untuk menetapkan tujuan penetrasi pasar dan menetapkan harga di bawah nilai pengambilan cost plus menggunakan pemasok ekspor untuk membangun pasar. Tujuan jangka pendek lainnya berupa estimasi ukuran pasar pada suatu produk tertentu yang akan mendatangkan laba, sekalipun memakai pemasok lokal dan skala output tertentu. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.